Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Selamat datang di ILT, Indonesian Legislative Talk Show, Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, saya Pradiva Salsibila yang tentunya akan memandu sesi talk show di ILT dengan tema Let's Talk About Legislative, Building the Characteristics of Legislators Who Are Competent, Innovative, and Creative. Keren sekali bukan temanya? Sebelum itu jangan lupa untuk di-like dan subscribe video ini ya. Baik, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak akan sendirian karena akan ada narasumber yang luar biasa yang akan berbincang bersama dengan kita semua. Oleh karena itu, stay tune terus ya. Baik, kalau mendengar mengenai kelegislatifan, mengenai legislatif ataupun legislator, tentunya teman-teman merasakan bahwa seorang legislatif atau seorang legislator itu harus menjadi role model untuk teman-teman di sekitarnya. Dan narasumber kita yang pertama ini tentunya tidak akan asing lagi, terutama untuk seluruh mahasiswa Fakultas Keperawatan, karena narasumber kita kali ini, beliau merupakan dosen di Fakultas Keperawatan, kemudian pastinya setiap ada lecture nih mengenai etik yang tentunya berhubungan dengan kelegislatifan dan undang-undang, beliau ini selalu mengisi lecture tersebut. Narasumber pertama kita adalah Bapak Mamat Lukman, SKM SKP MSI. Izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Ya, Bapak Mamat Lukman, beliau lahir di Bandung 14 Maret 1963 dan beliau merupakan dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Kemudian untuk riwayat pendidikan tinggi yaitu pada tahun 1990 S1 di FKM Universitas Indonesia, kemudian pada tahun 1997 merupakan lulusan dari institusi PSIK Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, kemudian pada tahun 2002 beliau lulus di Pasca Sarjana GMSK IPB. Ketika kita melihat pendidikan tertinggi dari Bapak Mamat, tentunya Bapak Mamat ini merupakan seseorang yang senang belajar. Dapat dilihat dari riwayat pendidikan Bapak Mamat sendiri, S1-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Padjadjaran, kemudian dan di PSIK FK Universitas Padjadjaran. Kemudian untuk pengalaman perolehan hibah dari Bapak Mamat sendiri ini ada sangat banyak. Untuk tahun 2018 sendiri itu ada riset fundamental UNPAD, model Cultural Care Mental Health Nursing dalam penanggulangan kekerasan pada remaja, korban kekerasan berbasis budaya di Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk pengalaman publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir, dengan indeks jurnal internasional pada tahun 2020, yaitu The Nursing Center UNPAD as a Model of Nursing Entrepreneurship Program on Campus. Kemudian untuk pengalaman perolehan HKI dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2020 sendiri itu ada asuhan keperawatan keluarga via telenursing. Kemudian untuk pengalaman publikasi buku dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018, yaitu dengan judul buku Model untuk Aplikasi Keperawatan Komunitas dan Keperawatan Keluarga. Untuk pengalaman pengabdian pada masyarakat tentunya banyak sekali yang telah dilakukan oleh Bapak Mamat. Untuk yang terakhir itu pada tahun 2021, mengenai PPUPIK Nursing Center UNPAD. Untuk pengalaman dalam berorganisasi tentunya banyak sekali, teman-teman. Salah satunya itu beliau pernah menjadi dekan pada tahun 2009 hingga tahun 2013 di Fakultas Keperawatan UNPAD. Untuk penghargaan sendiri ada begitu banyak. Untuk yang terakhir sendiri ada penghargaan dari Satya Karya Bakti Pendidikan pada tahun 2016. Mungkin untuk CV-nya sendiri tentunya akan ada banyak sekali yang telah dilakukan oleh Bapak Mamat. Oleh karena itu, langsung saja kita panggil narasumber pertama kita, yaitu Bapak Mamat Lukman, SKM SKP MSI. Selamat datang Bapak Mamat, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak.
Bagaimana Bapak kabarnya? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Alhamdulillah Bapak sehat. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Amin. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, di sini saya akan kita di sini sharing dan berbincang-bincang karena di sini akan ada pertanyaan yang cukup banyak yang telah diberikan oleh teman-teman dari Fakultas Keperawatan. Dan untuk temanya sendiri mengenai legislatif itu, berbicara mengenai legislatif dan bagaimana membangun karakteristik seorang legislator yang kompeten, inovatif, dan kreatif. Terutama di era sekarang ini yang sudah canggih, kemudian pastinya nanti video ini akan disaksikan oleh teman-teman dari berbagai generasi ya, salah satunya adalah generasi Z, yang merupakan penerus dari kelegislatifan di Fakultas Keperawatan, dan tentunya di Indonesia ini. Yang ingin saya tanyakan adalah, menurut pandangan Bapak, mengenai legislatif itu seperti apa sih, Pak? Terutama di era digital sekarang ini yang tentunya sudah berkembang, pesat gitu dan untuk generasi sekarang itu bagaimana untuk kelegislatifannya, Pak? Baik, terima kasih Pradipa. Teman-teman semua, kalau kita bicara legislatif, sebetulnya kita bicara konstituen. Ya. Konstituen itu adalah orang-orang yang mendukung kita sehingga kita mencapai pada tahapan menjadi legislator. Ya. Nah, karena kita bicara konstituen, tentu saja legislatif kita harus memahami apa keinginan, karakter, harapan konstituen kita. Nah, kalau kita dikaitkan di BEM ya, misalnya di BPM, tentu teman-teman para legislator di BPM itu adalah mewakili mahasiswa ya, mewakili teman-teman yang ada di fakultas. Oleh karena itu memahami teman-teman mahasiswa di fakultas dengan segala permasalahannya, harapannya, keinginannya itu wajib untuk disuarakan oleh para legislator ya, BVM. Begitu. Nah, tentu saja nanti kita gali lagi ya, karena memang legislator ini punya jabatan yang strategis sebetulnya, menyuarakan aspirasi dari konstituen kita. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Berdasarkan yang telah Bapak Mat sampaikan sendiri, berbicara mengenai kelegislatifan, kami juga berbicara mengenai konstituen, yaitu yang mewakili para mahasiswa khususnya. Dan seorang konstituen itu harus memahami betul apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, terutama jika di fakultas sendiri harus memahami teman-teman di fakultasnya, karena merupakan perwakilan dari teman-teman. Seperti itu ya Pak. Kemudian nih Pak, berdasarkan pengalaman kami dari BPM sendiri, perwakilan dari konstituen ini atau perwakilan dari keluarga mahasiswa sendiri ini masih kurang mungkin Pak, masih mereka bertanya-tanya tugas dari seorang konstituen itu harusnya ngapain aja sih, kok sepertinya mereka bekerjanya di balik layar gitu. Mungkin bagaimana Pak untuk membangun, teman-teman kita nih, teman-teman yang menonton video ini mungkin membangun jiwa kelegislatifannya gitu, agar lebih aware karena para konstituen ini kan merupakan perwakilan dari mahasiswa, seperti itu Bapak. Ya, persis seperti itu ya. Jadi legislator dalam konteks BPM kemahasiswaan tentu punya tanggung jawab moral yang kuat ya, bagaimana menyuarakan aspirasi teman-teman para mahasiswa. Ya tentu ini harus dibuat sebuah mekanisme yang baik ya, bagaimana para legislator ini memahami ya keinginan ya, aspirasi, kekuatan yang ingin disampaikan, karena BPM sendiri punya kewenangan kuat sebetulnya bersama-sama dengan ketua BEM ya, untuk kemudian menyampaikan, menyuarakan itu. Tentu kita harus memahami
siapa konstituen kita dari angkatannya misalnya ya. Tiap angkatan kita harus melakukan satu, kalau di legislatif di nasional misalnya di DPR tentu ada yang disebut sebagai apa namanya, turun ke lapangan ya, menyerap aspirasi, dan itu menyerap aspirasi pada konteks milenial hari ini tuh tidak perlu secara fisik mendatangi mereka ya, mungkin dengan cara membuat apa namanya, Google Form begitu ya, kira-kira masukannya seperti apa, dan itu yang harus disampaikan oleh para anggota BPM kepada Senat ya, dalam hal ini ke apa BEM ya, kemudian nanti disampaikan ke pimpinan fakultas. Ini ada mekanisme yang harus dibuat ya, sehingga menyerap aspirasi para mahasiswa itu menjadi kewajiban para legislator di tingkat BPM ya. Jangan sampai sudah diangkat jadi anggota BPM kemudian bingung sendiri saya mau apa gitu ya. Nah, ini yang harusnya dilakukan upaya-upaya mungkin secara sistematis, secara berkala ya. Para anggota legislatif legislatif di BPM fakultas itu terjun ya, menyerap aspirasi ya. Berbagai cara bisa dilakukan sebetulnya, mendengar ya apa sih keluhannya, itu sangat penting sebetulnya ya. Kadang ada mahasiswa yang bingung sendiri, misalnya dia tidak mampu menyuarakan, sebetulnya ada keinginan kuat, nah ini salurannya melalui BPM ini. Jadi itu bisa saja dengan cara pakai medsos ya, dengan pada masa sekarang ini walaupun dalam kondisi pandemi masih bisa sebetulnya menyerap aspirasi itu. Jadi lakukan sebuah komunikasi terbuka ya antara para anggota BPM dengan mahasiswa di berbagai angkatannya. Tentu ini supaya terjadi satu proses dialog ya antara konstituennya yang mewakili para mahasiswa dengan wakilnya yang ada di BPM, dan itu harus sampai keinginan itu pada pimpinan BEM dan juga mungkin yang lebih jauhnya ya ke fakultas ya. Itu sebetulnya yang harus kita pahami ya. Jadi teman-teman para legislator di tingkat mahasiswa ya harus sadar betul bahwa kalian adalah mewakili sekian banyak mahasiswa di fakultas, dan kesadaran itu berimplikasi pada konsekuensi dan tanggung jawab menyerap aspirasi itu ya, dan aspirasi yang ada itu yang harus disampaikan, disuarakan secara baik ya. Jadi harus sampai pada tatanan pengambil kebijakan seperti apa. Begitu Pradiva. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Benarnya memang legislator itu mempunyai tanggung jawab dan bagaimana kita mengatur kembali mungkinnya mekanismenya sehingga teman-teman yang lain juga merasa bahwa sosok BPM ini ada loh, sosok legislatif ini ada loh di tengah-tengah kita dan nantinya akan menyampaikan aspirasi ke pihak yang membuat kebijakan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, kalau tadi kita telah berbicara mengenai kelegislatifan, mungkin terkait dengan legislator yang baik, itu menurut pandangan Bapak, seorang legislator yang baik itu idealnya seperti apa ya, Bapak? Terutama di era modernisasi seperti saat ini. Ya, baik ya. Legislator itu pada umumnya harus baik ya, karena para legislator ini adalah mewakili ya konstituennya. Tentu yang ideal ya legislator itu ya harus mengayomi para konstituennya. Ya, mengayomi, memahami keinginan kuatnya. Kemudian juga tentu saja karena legislator juga seorang pemimpin, maka pimpinan itu harus menjunjung tinggi ya bagaimana
sikap, perilaku ya yang bisa dicontoh oleh para konstituennya, jangan sampai kemudian menimbulkan permasalahan ya, ongkoh mewakili, ini bahasa Sunda nih, mewakili para konstituennya tapi karakternya tidak bagus begitu misalnya ya. Tentu ini kehati-hatian ini penting. Kemudian juga pemimpin yang memiliki karakter kuat untuk memajukan ya, memajukan organisasi ya, tentu saja di sini adalah BEM ya, itu harus harus punya visi yang ke depan ya, yang sangat visioner. Sebetulnya inginnya apa? Dari menyerap aspirasi, kemudian para legislator harus memiliki visi yang baik ke depan, itu harus bagaimana ini supaya visi yang ada pada BPM ini bisa terlaksana dengan baik selama periodisasinya. Tentu ini menjadi kekuatan ya. Pada saat era seperti ini dengan teknologi, dengan modernisasi, tentu saja para legislator juga memiliki kemampuan jauh lebih baik ya, terutama di bidang teknologi ya, kemampuan menyampaikan ya, menyampaikan itu sangat penting ya di legislator. Jangan sampai para legislator di tingkat BPM itu ya tidak mampu menyuarakan, tidak mampu bicara begitu ya. Jadi kemampuan-kemampuan seperti ini harus harus ditingkatkan tentu saja ya. Mungkin dengan cara latihan-latihan ya, pelatihan di BPM sendiri harusnya ada pelatihan, misalnya bagaimana menjadi public speaking ya, speaker begitu ya, bagaimana dia menyampaikan, itu saya pikir itu sangat penting untuk BPM ya, sehingga kemampuan menyampaikan itu menjadi lebih lebih baik dibandingkan dengan yang bukan anggota BPM. Jadi selain hal-hal yang berkaitan dengan konteks kepemimpinan ya, secara teoritis banyak sekali lah, nanti sudah bisa baca ya. Tetapi yang penting adalah ada sikap, kemudian ada karakter yang kuat ya, soft skill yang kuat, kejujuran ya, rasa tanggung jawab ya, kemudian disiplin, menjadi change agent, menjadi contoh yang baik bagi konstituennya. Itu yang harusnya ditampilkan oleh para legislator di tingkat BPM. Tentu ini perlu perlu suasana, perlu lingkungan yang memungkinkan terjadi proses itu. Nah, oleh karena itu mungkin bersama-sama dengan BEM ya, bagaimana membangun karakter ini dari BPM dan BEM-nya dulu ya, para mereka harus kemudian mungkin perlu ada pelatihan, mungkin perlu kebersamaan melalui character building misalnya, itu sangat penting sebetulnya ya untuk membangun karakter sehingga menunjukkan bahwa para legislator di tingkat BPM ini juga memiliki kualitas yang jauh lebih baik ya. Jadi itu yang harus difikirkan oleh kita, teman-teman mahasiswa bisa membuat satu program dari legislator untuk melakukan satu pelatihan and service training misalnya terkait dengan public speaking misalnya, terkait dengan bagaimana menyerap ya, atau teknik atau metode atau upaya untuk menyerap aspirasi dari konstituen kita atau mahasiswa, teman-teman mahasiswa kita ya, itu sangat penting sebetulnya ya, sehingga ada mekanisme yang baik yang bisa dilakukan oleh teman-teman BPM supaya keberadaan BPM itu tidak sekedar pelengkap saja ya, sebetulnya sangat sangat strategis ya BPM itu. Kalau misalnya BEM-nya kurang aktif, justru BPM yang harus, karena fungsi BPM itu selain sebagai fungsi menyerap aspirasi juga sebagai fungsi pengawasan bagi BEM ya, sehingga fungsi pengawasan ini juga
penting dilakukan. Kalau BEM-nya kurang aktif begitu ya, maka BPM bisa menegurnya, bisa memberikan masukannya ya. Sehingga ini menjadi contoh ya bagaimana hubungan antara legislatif dengan eksekutif ya. Itu suatu contoh yang baik ya sebetulnya. Suatu saat saudara akan menjadi benar-benar menjadi legislator di luar sana ya, nanti kalau udah lulus dan sebagainya. Saya kira ini contoh yang baik ketika kita berada pada tataran fakultas ya. Nah, ini yang harus diupayakan ya, sehingga kemampuan menyampaikan itu sangat penting untuk teman-teman legislatif ya. Oke, itu Pradip. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Berdasarkan yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, banyak tentunya karakter yang harus dimiliki oleh seorang legislator. Salah satunya tadi itu bagaimana seorang legislator harus mampu menyuarakan, aspirasi dari teman-temannya, seperti itu. Kemudian berdasarkan dengan tema dari ILT sendiri, ini kan mengenai kelegislatifan dan karakteristik, seorang legislator yang kompeten, inovatif, dan kreatif. Berdasarkan pengalaman Bapak dan mungkin menurut Bapak, seorang legislator yang kompeten, kreatif, dan inovatif itu seperti apa ya, Pak? Terutama di kondisi sekarang ini, bagaimana seorang legislator atau kami semua ini harus berputar otak, harus berpikir gitu, bagaimana kita harus mengumpulkan aspirasi di tengah keadaan seperti ini, atau mungkin menyampaikan aspirasinya kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, seperti itu bagaimana ya, Bapak? Iya, kata kreatif, inovatif itu harus menjadi bagian dalam kehidupan para pimpinan sebetulnya ya. Anda termasuk pimpinan para legislator, pimpinan mahasiswa. Tentu ini memang harus digali ya, tidak bisa kita tinggal diam. Yang penting ya, kreativitas itu akan tergali dengan sendirinya kalau ada niat kuat ingin melakukan sesuatu. Ya, jadi kalau dibicarakan kreatif hanya dibicarakan tidak akan ada. Jadi kreatif itu harus didasari ada keinginan kuat dan tanggung jawab saya harus menyampaikan sesuatu. Ketika itu ada, maka kreativitas itu akan muncul sesungguhnya. Ya, dengan berbagai cara. Ya, tentu saja di era saat ini di mana teknologi berkembang sangat luar biasa ya, kita harus mengikuti arus yang sedang berkembang. Tentu saja IT harus kita kuatkan ya, para legislator itu jangan sampai gagap terhadap teknologi yang sedang berkembang. Ya, ini saya yakin pada generasi Z sekarang ini sejak lahir mereka sudah biasa pegang gadget ya, sudah oke, nggak ada masalah sebetulnya ya. Beda dengan Bapak, ini generasi baby boomer ya. Ini perlu adaptasi kuat. Tapi kalian para mahasiswa yang sekarang sedang menjadi wakil dari mahasiswa, ini pasti punya karakter. Hanya tinggal menguatkan saja. Ya, niatkan saya akan melakukan sesuatu, maka kreativitas itu akan muncul sesungguhnya ya. Kreatif, inovatif itu akan muncul kalau sudah dimulai. Jangan difikirkan dulu. Seringkali difikirkan dulu sehingga kita susah, nggak bisa bergerak. Lakukan dulu, baru kreativitas itu akan muncul. Ya. Ketika kreativitas itu akan muncul, baru kemudian dikemas sedemikian rupa ya. Dan saya sangat yakin, Bapak sangat yakin kalian itu sangat inovatif, sangat kreatif ya. Dengan suasana yang sekarang sulit begini, misalnya nggak bisa ketemu, banyak cara, banyak jalan yang bisa kita lakukan ya. Lakukan upaya-upaya melalui media-media sosial yang ada, itu sangat sangat mungkin untuk mendapatkan masukan ya, mendapatkan gambaran tentang keinginan kuat dari konstituen kita. Dan kreativitas itu kemudian bisa dikemas dengan berbagai cara sebetulnya ya. Apapun yang kita bisa lakukan ya. Yakin, Bapak yakin kalian mampu melakukan ini, inovatif, kreativitas itu akan lahir dengan sendirinya.
ya. Jadi itu satu hal yang harusnya motivasinya kuat ya untuk melakukan sesuatu dan sadar bahwa kita ini sedang diberikan tugas dan tanggung jawab yang cukup berat untuk menyampaikan aspirasi itu kepada BEM-nya ya, kepada eksekutifnya, kepada yang lain. Itu aja pegangannya. Sehingga kreativitas akan muncul secara baik begitu ya, bahkan mungkin spontanitas itu suatu hal yang sangat baik. Kadang-kadang kita tidak difikirkan sebelumnya, tiba-tiba ini ada sesuatu yang sangat luar biasa yang kita bisa lakukan. Jadi prinsipnya adalah lakukan saja, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Jangan terlalu banyak difikirkan, sehingga kalau banyak difikirkan hasilnya nggak kelihatan, tapi kalau banyak dikerjakan ada hasilnya. Dari situlah kemudian kreativitas akan muncul. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Wah ini cukup menjawab juga terutama bagaimana membangun ide kreatif, yaitu lakukan saja, jangan terlalu dipikirkan. Karena ketika dipikirkan malah mungkin yang harusnya kita kerjakan malah tidak terkerjakan ya Bapak ya, karena terlalu banyak dipikirkan. Nah Dipikirkan itu. iya, tidak selesai tidak, seperti itu Bapak. Ya. Ya baik Bapak, kemudian mengenai legislatif, ada salah satu, eee, tugas dari BPM yaitu, Komisi 1 nih Bapak, yaitu Komisi Legislasi. Bagaimana Komisi Legislasi ini, membuat mengamandemen undang-undang yang berlaku di Fakultas Keperawatan, kemudian menangkap aspirasi mengenai hal tersebut Bapak. Namun, sayangnya masih kurang gitu ya partisipasi dari teman-teman mahasiswa untuk membaca mengenai undang-undang dan juga, mungkin mengusulkan, ide-ide gitu ya, ide-ide baru mengenai kebijakan apa sih yang harus dimiliki oleh Fakultas Keperawatan. Mungkin, menurut Bapak bagaimana sih Pak untuk, mengajak teman-teman mahasiswa itu untuk lebih aware lagi gitu dan mungkin bisa menyampaikan ide-idenya. Karena biasanya, ketika kita berbicara mengenai undang-undang, itu teman-teman yang lain tuh yang ada pusing, "Apa ini undang-undang? Kenapa harus ada?" Seperti itu Bapak. Oke. Jadi memang salah satu fungsi dari legislatif adalah ya membuat aturan ya. Apapun jenisnya, peraturan perundang-undangan atau peraturan apa yang mengikat terhadap konstituen dan juga keseluruhan organisasi. Nah, ini adalah tugas pokoknya ya. Nah, oleh karena itu untuk sampai pada pembuatan aturan dan sebagainya memang harus mendapatkan aspirasi dari masyarakatnya, dari konstituennya. Apa sih yang menjadi kebutuhan mahasiswa? Ya, apa sih yang menjadi kebutuhan konstituen kita? Nah, dari kebutuhan itulah kemudian digodok, diolah di BPM untuk menjadi aturan. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau ada aturan yang sudah dibuat kemudian tidak diapresiasi oleh teman-teman di kemahasiswaan, misalnya tidak mengerti dan sebagainya, ini jangan-jangan membuat aturannya tidak sesuai aspirasi dari mahasiswanya. Ya, jadi kita memulai membuat aturan itu dari keinginan, harapan, kebutuhan ya yang dirasakan oleh para mahasiswa, oleh teman-teman kita sebagai konstituen dari legislatif. Dari situ, kalau itu menjadi bagian dari aspirasi, kalau kemudian dibuat aturan, buat kebijakan, ya peraturan BPM misalnya terkait dengan apa, nah itu akan menjadi bagian dari kebutuhan dari mahasiswa kita karena memang aspirasinya diambil di sana. Jadi kalau sekarang ada undang-undang atau aturan yang sudah di-share kemudian tidak diaspirasi atau tidak dilakukan oleh mahasiswa ya, mahasiswanya cuek, bisa jadi aturan itu tidak sesuai dengan keinginan dari konstituen kita ya. Nah, kemudian legislator juga sebagai think tank-nya ya, bagaimana berpikirnya antara BPM dan juga
BEM ya, BPM dan BEM itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan ini kalau kemudian dari BEM dan BPM ini memerlukan lebih lanjut, tindak lanjut, Anda salurannya melalui Senat Fakultas ya. Di Senat Fakultas itu kan ada ketua Senat, ada anggota Senat. Jadi harapan, keinginan yang menjadi bagian dari aspirasi yang sudah dirumuskan dalam bentuk aturan perundang-undangan mahasiswa misalnya lah, namanya terserah mau undang-undang boleh, yang jelas ada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPM bersama-sama BEM. Kalau itu memerlukan penguatan ya silakan Anda bisa bicara, minta waktu dengan Senat ya. Anda bisa mengundang Senat Fakultas untuk kemudian menyampaikan itu dalam sidang Senat Fakultas ya. Menurut Bapak itu sangat mungkin bisa dilakukan karena Anda mewakili aspirasi dari para mahasiswa. Dan pastikan kembali bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPM ya bersama-sama dengan BEM itu benar-benar menjadi kebutuhan, harapan dan aspirasi dari konstituen kita para mahasiswa ya. Nah, oleh karena itu tadi di awal coba kreatif, ide kreatif, cari cara supaya kita ketemu bahwa keinginan keinginan konstituen kita dengan apa yang kita bisa lakukan itu bisa ketemu gitu, sehingga nanti produknya dari BPM itu berupa aturan-aturan yang bisa mengikat semua di organisasi. Begitu Pradip ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Wah, jadi saya merasa lebih terbuka nih matanya Bapak karena selama ini mungkin ada beberapa orang-orang yang beranggapan BPM kayaknya sama BEM ini nih musuhan atau mungkin ada gap gitu ya Pak. Padahal nyatanya seharusnya seorang legislator dan eksekutor itu harusnya solid di Bapak, harus saling mengerti sama satu sama lain karena kan BPM, baik itu BPM dan BEM ini kan merupakan perwakilan juga dari teman-teman mahasiswa. Dan saya juga baru tahu ya Bapak ternyata dengan aturan-aturan atau kebijakan itu juga bisa 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 turut serta juga mmm, juga dengan para senat fakultas juga ternyata bisa juga ya Bapak, saya baru tahu Bapak ternyata. Karena untuk komponennya sendiri itu kan dari para mahasiswa juga, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Kemudian mungkin di sini tidak terasa Bapak, untuk waktunya sendiri kita sudah berbincang-bincang cukup lama. Mungkin di sini saya selaku dari moderator ingin bertanya kepada Bapak, mungkin bisa Bapak tolong sampaikan pesan untuk teman-teman yang menonton video ini, terutama untuk para legislator dan para calon pemimpin muda saat ini, mungkin ada tidak Bapak yang ingin Bapak sampaikan gitu? Oke. Ya, yang utama tetap semangat ya. Semangat menyampaikan aspirasi itu penting sekali ya. Kemudian kita juga harus selalu tetap dalam kondisi yang belajar terus ya. Bagaimana kita bisa bisa mendapatkan pengetahuan dengan baik ya, pengalaman yang baik. Jadi jangan sampai kita merasa lelah begitu ya untuk hal-hal yang seperti ini. Jangan, tetap harus semangat karena Anda adalah generasi penerus masa depan ya. Tentu tidak banyak yang punya kesempatan untuk menjadi legislator di tingkat fakultas ya. Jadi karena tidak semua. Nah, karena sedikitnya yang kita menjadi bagian dari legislator itu, maka manfaatkan secara baik, semangat tetap ya. Kemudian cari pengetahuan, cari pengalaman, lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan secara baik ya. Mudah-mudahan ada pengalaman yang luar biasa dari berada di fakultas ini untuk kehidupan kita ke depan ya, terutama untuk pengembangan profesi kita ini.
tentu ini memerlukan orang-orang seperti kalian ini ya. Jadi tidak banyak nurse yang punya kepedulian terhadap organisasi semacam ini ya. Jadi pada umumnya teman-teman nurse hanya berpikirnya untuk bekerja, tetapi tidak memikirkan bagaimana nasib profesi ini ke depan. Nah, melalui pengalaman di BEM inilah atau di BPM inilah, terutama saya berharap ya kalian akan terus maju, memikirkan itu, siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Tentu saja ini juga pengalaman Bapak juga ya, dulu nggak ada teman begitu ya, sangat jarang lah. Ingat ya, Daniel Emoyi itu seorang senator Amerika mengatakan bahwa sebetulnya nurse itu kuat begitu ya, jumlahnya banyak, tetapi yang menyuarakan itu yang nggak ada ya. Nah, ini melalui pengalaman di BEM, di BPM, ini menjadi aset-aset yang sangat baik dan itu harus disadari oleh teman-teman ya, bahwa kalian sudah memulai ini ya, maka lakukan itu ketika jadi mahasiswa, ketika nanti lulus menjadi nurse di masyarakat profesional lainnya, tunjukkan bahwa kita ini punya kemampuan untuk itu. Insya Allah kalau ada niat, ada keinginan, ada kuat motivasi kita, Anda akan sukses. Banyak contoh yang di luar sana ya. Insya Allah teman-teman bisa melakukan itu. Ya, terima kasih. Amin, amin. Luar biasa sekali teman-teman semua ini, pernyataan dari Bapak Mamat bahwasanya, teman-teman semua yang mungkin yang menonton video ini harus berperan di fakultas karena Bapak yang ikut menyuarakan aspirasi. Terutama untuk nurse ini banyak sekali nurse, namun yang menyuarakannya hanya sedikit. Ya. Jadi mungkin teman-teman bisa ikut turut andil gitu ya, berperan dalam kelegislatifan, bisa dengan memberikan aspirasi yang kreatif, inovatif, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan mencari pengalaman tentunya. Karena kan kita juga membutuhkan pengalaman tersebut untuk kedepannya agar lebih baik. Terima kasih Bapak. Mungkin dengan statement terakhir atau pesan terakhir dari Bapak dalam kegiatan ILT ini sangat luar biasa. Dengan demikian berakhir pula sesi pertama kita dengan Bapak Mamat Lukman, SKM SKP MSI. Maka dari itu kita cukupkan saja untuk sesi pertama bersama dengan Bapak Mamat. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selanjutnya akan ada talk show yang tidak kalah menarik dari pemateri atau narasumber selanjutnya. Oleh karena itu, stay tune terus ya. Terima kasih.